Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siamo tutti fratelli. Salam kemanusiaan. Pernah nggak sih kalian merasa capek padahal nggak lari? Sering merasa tersenyum padahal hatimu kosong? Atau kamu bantu orang lain padahal diri kamu sendiri butuh pertolongan? Kita sering diajarkan cara untuk membalut luka berdarah. Tapi siapa yang mengajari kita cara untuk membalut luka batin? Itu bukan lelah biasa. Itu bisa jadi mental kamu yang butuh istirahat. Yuk kita bahas fakta menarik terkait pentingnya menjaga kesehatan mental, atau biasa kita sebut dengan mental health. Tapi sebelum itu, gimana kalau kita kenalan dulu? Pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau udah kenal, jangan coba-coba menghilang. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Syesha Rizky Amalia. Saya dari kontingen PMR Wira Satya Puja 1 Jepara. Di video kali ini, kita akan membahas salah satu topik, yaitu adalah tentang kesehatan mental, atau biasa kita sebut dengan mental health. Sebenarnya, apa sih mental health itu? Nah, jadi kita akan bahas di video kali ini. Kesehatan mental atau mental health merupakan kondisi di mana seorang individu sadar akan kesejahteraan pada aspek pikiran dan juga suasana hati. Kalau mental kita sehat, pikiran lebih jernih, hidup lebih tenang, dan juga mampu menghadapi tekanan emosi. Tapi, tahu nggak sekalian gambar apa di sebelah aku ini? Di sini kita bisa lihat perbedaan dari sebelah kanan dan kirinya. Di sini kita akan membandingkan ciri-ciri orang yang mentalnya sehat dan juga tidak sehat. Kalau mental sehat tadi hidupnya lebih tenang dan pikiran jernih, gimana sama yang mentalnya nggak sehat? Nah, kita lihat contoh orang yang mentalnya sehat. Yang pertama, dia cenderung berani menyatakan perasaan dengan jujur. Yang kedua, bisa bergaul dan bekerja sama dengan orang lain. Yang ketiga, berani untuk meminta tolong kepada orang di sekitarnya atau orang yang tidak dikenal. Dan yang selanjutnya adalah dia penuh semangat untuk belajar dan bertumbuh kembang. Kita lihat contohnya pada gambar di sini. Sini dia berani sekali bertanya, meminta bantuan, bahkan semangat belajar. Di bawahnya, dia selalu memiliki ide-ide yang sangat kreatif. Dan di bawahnya juga, dia sangat semangat dan senyum tanpa paksaan. Nah, kita bandingkan dengan orang yang mentalnya tidak sehat. Gimana sih? Nah, contoh yang pertama itu, dia sering sekali merasakan kecemasan, marah, sedih secara berkelanjutan. Yang kedua, selalu menarik diri dari pergaulan atau menyendiri. Yang ketiga, tidak memiliki semangat belajar, sulit sekali tidur, nafsu makan tidak ada, bahkan bisa sebaliknya. Dan yang terakhir adalah overthinking. Apa sih overthinking itu? Overthinking di zaman sekarang kita udah nggak asing lagi dengan satu ini, di mana overthinking adalah kondisi seseorang yang selalu merasakan, dia selalu berpikir secara berlebih-lebihan, padahal hal yang dia takutkan belum tentu terjadi. Kita harus kurangi kebiasaan buruk ini ya. Nah, saking banyaknya ciri-ciri tadi, dampak apa yang bisa ditimbulkan kalau kita tidak menjaga kesehatan mental dengan baik? Dampak yang pertama adalah menurunnya semangat belajar, atau bahkan tidak memiliki rasa niat sama sekali untuk belajar dan bertumbuh kembang. Yang kedua, bisa mengganggu kesehatan jiwa. Orang yang cenderung banyak stres bisa mengakibatkan penyakit kejiwaan. Dan selanjutnya yang terakhir adalah mudah sekali marah atau temperamental. Orang yang mudah sekali marah itu bisa sampai melukai diri sendiri, bahkan orang di sekitarnya. Sangat berbahaya bukan? Nah, ada nggak dari kalian yang salah satu dari ciri-ciri yang saya sebutkan tadi? Lalu apa cara penanganannya dan cara pencegahannya? Ada 3 macam. Aku akan nyebutin. Dan yang pertama adalah kita bisa mencari teman curhat. Kita curhat ke teman yang emang kita udah percaya. Kita curhat ke dia, dan pendengarnya itu harus orang yang baik, memberikan motivasi dan dapat dipercaya. Yang kedua,
kita bisa konsultasi ke psikiater. Karena kalau kita individu yang tidak percaya dengan orang lain, kita bisa konsultasi ke psikiater aja. Secara psikiater itu lebih profesional dalam menghadapi kasus kesehatan mental. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah kita bisa mengikuti edukasi secara online dan juga offline. Secara online banyak sekali yang diadakan. Kita bisa cari di media sosial manapun. Nah, biasanya di dalam konten edukasi itu banyak sekali cara untuk kita bisa mengontrol emosi. Nah, jadi kita semuanya udah tahu dong betapa pentingnya menjaga kesehatan mental. Maka dari itu, ayo kita buat perubahan dari diri kita sendiri sekarang. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan tunggu waktu yang tepat, karena waktu yang tepat adalah saat ini. Pikiran sehat, mental kuat, hidup lebih hebat. Sekian dari saya, terima kasih sudah menyaksikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siamo tutti fratelli.